Kita kembali lanjutkan dialog kita dalam Prime Time Talk. Saya mengajak Anda untuk menyimak statement dari Koordinator Fitra, Ucok Sky Kadafi, yang menyatakan ada 89 lembaga non-struktural yang dibentuk pemerintah menghabiskan anggaran 4,9 triliun rupiah. Dana itu berasal dari 2,1 triliun rupiah APBN dan sisanya 2,8 triliun rupiah itu dana non-APBN. Lebih jauh, Ucok mengatakan uang itu habis menguap, hasil kerjanya tidak ada. Ya, itu katanya Ucok ya, Pak Thomas dan Bu Rini. Tapi saya ingin tahu dari kacamata Bu Rini, kalau misalnya Bu, ini lembaga-lembaga yang sudah dibubarkan ternyata fungsi dan tugasnya bisa dijalankan atau melekat pada kementerian yang sudah ada. Itu apakah anggarannya pindah pos saja? Berarti kan tetap aja anggarannya keluar, Bu. Atau seperti apa? Dia kalau melekat biasanya kalau dia melekat ya tetap di kementerian seperti Depandri tadi kan dia diatur oleh Pusat Pengkajian Dirgantara kan tadi. Yeah. Nah itu dia tetap melekat di situ. Tetapi kan kalau yang tidak melekat ya bersini ya tidak dikembalikan ke negara kalau tidak dipakai. Begitu. Jadi memang seperti ini saya kira seperti disampaikan oleh Pak Kepala Lapan, misalnya ini terkait dengan keanggotaan bagaimana mereka bekerja terdiri dari ketuanya presiden, kemudian anggotanya para menteri, dan isinya hanya rapat-rapat gitu. Sebetulnya kan juga bisa saja tidak perlu membuat suatu lembaga permanen yang harus menggaji para anggotanya. Sudah bagian dari gitu pekerjaannya kan, ya Bu ya? Ya, sudah bagian dari pekerjaannya, ya lebih baik kita kembalikan saja kepada memang secara teknis atau secara fungsional dia yang mengerjakannya begitu ya. Ya masalahnya kan dari zaman dulu Bu, katanya kalau rapat-rapat itu kan ada uang rapatnya yang lumayan Bu, buat istri di rumah. Ya itu kan kalau memang sudah dihapuskan kita sudah mulai bisa mengurangi. Artinya ini ada willingness dari pemerintahan sekarang untuk melakukan efisiensi karena lembaga-lembaga ini semakin banyak lembaga itu memang spendingnya menjadi sangat-sangat besar gitu ya. Jadi sekarang memang ada kecenderungan ya Mas Doni di dalam proses legislasi itu setiap peraturan perundang-undangan itu kecenderungannya membentuk lembaga baru, lembaga-lembaga seperti ini, lembaga-lembaga non struktural. Itu saya kira ini juga harus menjadi perhatian kepada seluruh pimpinan kementerian dan lembaga untuk sudah mulai mengurangi pembentukan lembaga-lembaga ini. Dan tapi Bu Rini, ada kan juga yang merupakan bagian dari hak prerogatif presiden atau kepala negara untuk membentuk lembaga yang memang dianggap perlu untuk mendukung program kerja kepala negara kan? Ya ini memang ada prerogatif presiden ya. Seperti waktu itu kan UKP 4 ya, itu UKP 4 juga itu kan prerogatif presiden, dia membentuk UKP 4 karena presiden menganggap bahwa untuk percepatan atau untuk pengawasan pembangunan yang ada dilakukan oleh kementerian dan lembaga kan bisa lebih terawasi begitu. Bisa memang. Bu Rini, apakah kalau misalnya fungsi-fungsi ini diambil alih oleh kementerian yang sudah eksis sekarang ini bisa dibentuk saja semacam kelompok fungsional begitu misalnya, atau mungkin ada nomenklatur khusus yang untuk menjalankan fungsi-fungsi dari lembaga yang dibubarkan ini? Kalau memang sekarang ini di kementerian dari dulu sudah melaksanakan kan nggak perlu membentuk lembaga baru. Misalnya di Depandri fungsi ini kan selama ini dilakukan oleh Pusdigan 8 ya, di Pusat Pengkajian 8. Ketika waktu Dewan Buku waktu itu kita melakukan dialog dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu sudah dilakukan oleh Pusat Buku Nasional. Itu jadi sebetulnya tidak perlu lagi begitu dialihkan, tidak perlu lagi membentuk baru karena itu memang sudah melekat dan kita sudah bisa menginventarisir fungsi-fungsi mana saja yang memang harus dilakukan oleh kementerian itu, dan kita sudah membentuk unit-unit atau fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh kementerian. Jadi tidak usah lagi membentuk baru. Kalau kita membentuk baru artinya kita hanya memindahkan persoalan dari LNS ini kepada kementerian gitu. Jadi tetap aja menambah anggaran gitu. Jadi sepanjang fungsinya itu memang sudah dilakukan, dilanjutkan saja fungsi itu dilanjutkan oleh kementerian tanpa harus membentuk lembaga baru begitu. Ya, baik. Bu Rini, saya ke Pak Thomas lagi. Pak Thomas, ini apakah nanti kira-kira akan terjadi semacam
penurunan kinerja ketika tadinya memang dilembagakan dalam sebuah dewan tersendiri, ini kan melekat yang memang sudah menjadi bagian tugas dari 8 sendiri. Apa skala ukur atau menilai dari kinerja dewan yang tadinya terbentuk sendiri menyatu dengan 8, bagaimana melihatnya? Depanri itu dilihat dari segi produk kajian-kajian kebijakan yang menjadi masukan bagi Presiden. Biasanya nanti hasilnya itu seperti konsepsi kedirgantaraan nasional, itu salah satu produknya. Kemudian selebihnya adalah kajian-kajian, dan sekarang dengan adanya undang-undang keantariksaan, fungsi tersebut sebenarnya sudah dilekatkan pada fungsi lembaga yang dalam hal ini 8, sehingga kajian-kajian kebijakan itu sudah sekarang menjadi fungsi 8 secara penuh. Dan artinya yang sebelumnya fungsi koordinasi melalui suatu forum Depanri, sekarang 8 itu bisa mengadakan fungsi itu ya. Fungsi itu bisa dijalankan, mengkoordinasikan kementerian atau lembaga yang terkait, karena pada dasarnya koordinasi itu tidak harus dalam bentuk dewan. Betul. Tapi Pak Thomas, kan pada waktu Depanri itu masih ada, ketuanya atau kepalanya kan Presiden Republik Indonesia. Nah, apakah wewenang Presiden Republik Indonesia yang ada di Depanri ini juga nempel di K8 yang menjalankan fungsi Depanri itu sendiri sekarang ini? Ya, karena 8 itu adalah sebagai lembaga pemerintah, tentu dalam hal ini menjalankan tugas pemerintahan di bawah Presiden. Jadi dari segi struktur, 8 pun sebenarnya di bawah Presiden. Hanya kemudian koordinasi teknis itu di bawah Menristek Dikti untuk yang saat ini. Jadi kalaupun itu dewan itu sekarang dibubarkan, kemudian fungsinya secara penuh dilekatkan ke 8, itu sebenarnya memang selama ini sudah berjalan dan diperkuat dengan adanya undang-undang keantariksaan. Jadi bagi 8 dengan dihilangkannya Depanri, itu tidak menjadi masalah, justru ini sekaligus memperkuat posisi 8 bahwa kebijakan-kebijakan yang dulu dibangun dalam suatu dewan sekarang dilimpahkan 8 yang nanti untuk mengkoordinasikan kementerian atau lembaga terkait dengan penerbangan dan antariksa. Konsekuensinya apakah ada permintaan penambahan anggaran terkait dengan fungsi yang makin besar ini, Pak? Walaupun sudah dijalankan sebelumnya. Ya, saya kira ini hanya khususnya terkait dengan kajian. Ini kajian-kajian terkait dengan banyak sekali sekarang peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang harus dikembangkan terkait dengan perkembangan dunia penerbangan dan keantariksaan. Dan ini memang menjadi kajian di 8, salah satu kompetensi 8 itu adalah kajian-kajian kebijakan. Sehingga kalau disebut konsekuensi pada anggaran, tentu untuk penguatan lembaga saya kira iya, tetapi tidak secara langsung karena ini sebenarnya sebelumnya pun sudah terintegrasi dalam kegiatan 8. Jadi kalaupun ada penambahan anggaran itu dalam konteks pengembangan fungsi 8 yang salah satunya adalah kajian-kajian kebijakan penerbangan dan antariksa. Betul, itu kan outputnya, Pak. Yang penting kan outputnya dibutuhkan, Pak. Kalau memang ada konsekuensi peningkatan anggaran, tentunya diharapkan outputnya juga lebih berkualitas, kan, Pak? Baik, Pak Thomas dan Bu Rini, kita kembali break sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami.